Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 18 Juni. Hari Minggu Pekan Biasa yang ke-11. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkaulah kekuatan bagi semua orang yang berharap kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami, karena tanpa Dikau kami yang lemah ini tak sanggup melakukan apapun. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu, kami menyukakan hati-Mu dalam niat yang baik dan dalam tindakan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 9 ayat 36 sampai bab 10 ayat 8. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ketuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mendengar kata panggilan, kita selalu berpikir tentang panggilan khusus menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Selain panggilan khusus, Tuhan memanggil kita umat manusia untuk melaksanakan bermacam-macam tugas, yaitu panggilan sebagai orang Kristen, awam, bapak, ibu, keluarga, guru, karyawan, dan lain sebagainya. Dalam konteks ajakan Yesus untuk memohon panggilan, maka yang dimaksud
adalah panggilan khusus itu. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus memanggil dan mengutus para murid-Nya, ke-12 rasul, untuk mewartakan kerajaan surga. Seperti Bapa telah mengutusnya, Yesus juga mengutus ke-12 murid karena Ia membutuhkan kerjasama para murid untuk mewartakan kerajaan surga itu. Panggilan dan perutusan itu berawal dari belas kasihan Yesus kepada orang banyak. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kata mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah alasan utama yang mendorong Yesus memanggil dan mengutus ke-12 murid-Nya. Keadaan lelah dan terlantar telah membangkitkan rasa belas kasihan, sehingga Yesus segera membentuk ke-12 murid untuk melayani orang banyak itu. Lebih dari itu, Yesus berbelas kasih kepada umat manusia yang mengalami penderitaan, sakit, kelaparan, kebingungan, kesedihan, dan kesunyian. Belas kasih-Nya begitu mendalam yang menyebabkan Yesus melakukan sesuatu. Yesus tidak hanya mengajak para murid-Nya untuk berdoa, tetapi Yesus bertindak, memenuhi apa yang dibutuhkan oleh orang banyak itu. Yesus memanggil dan mengutus para murid sebagai gembala untuk menyelamatkan umat manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, yang menarik dari panggilan Yesus ini, ke-12 murid itu bukan orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, tidak punya kekayaan, tidak punya latar belakang pendidikan yang khusus, dan tidak punya posisi sosial dalam masyarakat seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka dipanggil dan diutus semata-mata karena anugerah cuma-cuma dari Allah. Dan tampaknya Yesus sadar bahwa di bawah bimbingan dan pengaruhnya, orang-orang sederhana itu dapat melaksanakan tugas mereka secara luar biasa. Ke-12 murid dipanggil untuk membentuk satu kelompok campuran, baik dari segi profesi dan latar belakang sosial, maupun dari segi watak dan temperamennya. Kita tahu masing-masing dari para murid ini, mereka bekerja dalam satu semangat, yaitu semangat melayani. Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah semangat yang paling dibutuhkan untuk melaksanakan tugas perutusan Yesus. Tugas perutusan yang diberikan oleh Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah. Bukan hanya dengan kata-kata, melainkan juga dengan perbuatan dan tindakan. Akhirnya, kita semua harus sadar, sebagai murid-murid Yesus, meskipun kita ini berasal dari berbagai latar belakang sosial dan watak yang berbeda-beda, kita dipanggil dan diutus bersama-sama dalam semangat kebersamaan dan semangat melayani. Mari kita tanggapi sabda Tuhan hari ini, tugas perutusan Tuhan untuk kita semua. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya
bagi orang yang dambakan kasih-Nya. Mari kita puji Tuhan yang telah mengutus Putranya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.